Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 004 Batu Aji Kota Batam, Ibu Kartini SPD SD. Terima kasih Bu Hikmah. Ya, sama-sama. Di sini saya mendapatkan tugas dari modul 3.1, yaitu bagaimana cara mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah kami bagaimana cara mengambil kebijakan berdasarkan nilai-nilai pemimpin tersebut, Bu ya. Ya. Mohon izin ya, Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya bersama saya untuk sebagai salah satu bentuk tugas saya, Bu ya. Baik Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu Bu, bagaimana cara Ibu kira-kira dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu, atau bujukan moral seperti itu Bu? Baik, terima kasih Bu Hikmah. Sebelum menjawab soal tugas-tugas CGP Bu Hikmah, sehat Bu Hikmah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Iya, Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke. Soalan tadi yang Bu Hikmah bacakan ya? Iya Bu. Bagaimana selama ini Ibu Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema atau bujukan moral. Ini pendapat Ibu ya Hikmah. Iya. Kalau Ibu sih mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu alamin, memang itu salah satu merupakan dilema etika atau bujukan moral loh. Nah, dengan melihat kasus ini ya, apabila kasus ini memang ada yang di lingkungan ya selaku Ibu pimpinan Ibu kepala sekolah di sini, memang ada sih kasus yang melanggar tata tertib ya, peraturan atau disiplin, ya kan? Itu adalah dilema etika loh. Oh, disiplin ya. Disiplin dan. Nah, bagaimana sih kita butuh penyelesaian yang berarti? Ya, salah satu tadi ada bujukan moral. Jadi misalnya dalam sekolah ya, karena kita nih Ibu kepala sekolah tentu di dalam sekolah kan pastinya. Nah, jadi dalam dilema ITK itu ada dua pilihan loh. Ya. Dua nilai kebajikan. Bukan pilihan. Benar atau benar, sedangkan kemudian bujukan moral ini berkaitan dengan benar salah. Itu. Kalau kita punya dilema atau mengikuti kasus itu tidak ada salah, ada benar kan? Iya. Betul tak Bu Ima? Benar Ibu. Nah, contoh kasus misalnya kasus di sekolah ya. Iya, kasus tadi. Iya, kasus disiplin sekolah, iya disiplin Bapak Ibu. Nah, pada awalnya kalau kita identifikasi kasus pertama Ibu datang ya di sekolah ini, kan Ibu ini sebetulnya belum lama kan di sini kan? Iya, baru masuk 3 tahun. Jadi pertama Ibu datang, memang Ibu agak kagetan. Kagetan. Karena merasa Ibu, wah ini tantangan loh. Ada tantangan nanti kan ada tantangannya Bu ya. Iya kan? Iya, jadi ada kasus. Nah, kasusnya itu pertama yang Ibu anggap itu adalah disiplin kedatangan Bapak Ibu. Ibu datang waktu itu Ibu datang 6.15. Bapak Ibu belum pada datang. Penjaga sekolahnya belum dibuka pintunya. Kantor semua. Itu salah satu kasus juga loh. Nah, itu mungkin 1 hari 2 seminggu ya, Bapak Ibu saya merasa wah ini kedatangan loh. Jadi kedatangan Bapak Ibu
kasus disiplin, berarti kasus ini adalah disiplin ya, disiplin Iya. kedatangan ibu. Belum di dalam kelas, masih disiplin kerja kedatangan bapak ibu. Nah itu sangat jadi tantangan ibu loh, tapi dengan ya ibu sampaikan gimana jam kerja kita. Akhirnya kan lama-lama karena mungkin bapak ibu pun melihat, oh kepala sekolah kami datang lebih cepat, kenapa kalau saya datangnya lambat kan. Nah itu lah, apalagi banyak sebetulnya kasus dilema Dilema etika. Bu ya. Wah, Berarti ketika gurunya datang terlambat, Ibu mengalami dilema etika Bu ya, mau ditegur atau mau bagaimana ya, Bu ya? karena gini, Tapi Ibu dilema memberikan ibu itu kan, contoh, Bu ya. iya, jadi Lebih. kalau kita tegur nggak mungkin loh, Iya. udah sama-sama tua, Sama tua. nggak mungkin ibu nah gini, jam berapa kau datang, nggak mungkin kan. Iya, iya. Tapi cuman ya ibu awasin, ya ibu ambil lagi lah apa sih tindak lanjut kan, bagaimana sih saya supaya tuh ya Iya. kita sampaikan lah bahwa aturan, kita punya aturan peraturan saya, selagi saya kepala sekolah di sini, karena saya kepala sekolah nih, Iya. saya punya aturan yang harus ibu bapak ibu ikutkan. Itu salah satunya disiplin kedatangan, Oke. pembiasaan tuh ada lagi tuh pertama. Berarti lumayan banyak Bu ya kasus-kasus yang Ada selama ini Bu banyak alami sih, tidak kasusnya menggunakan ada dilema ke etika. siswa, ke kita pun adalah, tapi itu bagaimanakah kepala sekolah menyikapinya. Oke, itulah Bu Hikmah. Oke, baik Bu, luar biasa Bu ya. Oke, Mengidentifikasinya Bu ya, benar-benar diidentifikasi Bu ya. Ya, Oke, itu baik. satu itu Bu kasih, tak usah baru banyak satu, Bu, ya. lah. Cukup Baik, satu Bu. aja. Oke, saya ini Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu? Di sekolah kita nih Bu, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingannya tadi Bu. Iya. Kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan. Kasus-kasus Sama-sama penting ini maksudnya kan Bu. Iya. Nah, jadi kalau ada satu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan, yang sama-sama benar, maka sebelum saya mengambil keputusan itu, saya akan mempertimbangkan dulu pertimbangan, Berarti ya kepentingan, ya pertimbangan Oke. kepentingan orang banyak loh, ya kan? Iya Bu. Serta saya akan memikirkan hasil akhirnya yang akan dapat dari sebuah keputusan ini. Yaitu harus ibu pikirkan. Makanya kasus itu kayak gini. Ibu menyadari, jadi ibu ini penuh pertimbangan. Jadi ibu Hikmah, kalau ada hal-hal pertimbangan yang memang apa, kan nggak bisa ibu langsung masuk atau apa. Nah, jadi ibu harus pertimbangkan apa sih, bagaimana sih keputusan yang saya ambil ini. Jadi yang saya lakukan adalah menganalisis kasus. Berarti Ibu Saya analisis dulu kasus terlebih dahulu. Ibu analisis kasus tetap itu. dianalisis, Ya Bu, ya? iyalah. dianalisis Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Bagaimana sih cara menyelesaikan kasus? Apakah dengan menentukan strategi yang diambil? Kan strategi. Contohnya kalau anak kita ada kasus anak yang kadang-kadang bullying atau perundungan, kan itu harus bagaimana sih? Ya, dengan orang tua kadang datang-datang tak tahu batang ke sekolah Tiba-tiba dengan marah-marah. aduh, itu kan ibu harus kepala sekolah, selaku kepala sekolah kita harus bagaimana ini mengambil strategi orang yang model kayak gini kan, bukan langsung kita ngamuk juga, tidak. Iya. Itu jadi strateginya itu kita harus mengambil dengan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kan kita ambil nilai. Jadi nilai kebajikan yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi itu nilai kebajikannya. Jadi ada manfaatnya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Berarti banyak Bu ya cara Ibu menjalankan mengambil keputusan tadi Bu. Yang pertama tadi Bu menganalisis dulu Bu ya. Iya. Setelah Ibu menganalisis baru Ibu ambil strategi apanya Bu. Iya. Setelah Ibu mengambil strateginya, baru Ibu ketika mengambil keputusan Ibu memikirkan orang banyak Bu ya. Jadi Ibu tidak memikirkan perasaan Ibu sendiri. Iya, Apakah itu kita harus baik untuk Ibu memikirkan semua orang Bu ya. Ternyata luar biasa sulit Bu ya menjadi kepala sekolah ini Bu ya. Iya. Kemudian sulit. yang Ibu ambil harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, Oke, begitulah. terima kasih Ibu ya atas pencerahannya. Kemudian Bu, langkah-langkah prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedurnya ketika mengambil itunya. Simpel aja kalau Ibu Bu Hikmah. Langkah-langkah yang Ibu ambil tuh adalah menganalisis kasus. Menganalisis tadi Bu ya. Iya, kita lakukan analisis lah kasus itu.
tentukanlah strateginya dan pengambilan keputusan yang bermanfaat. Jadi ada keputusan itu yang kita buat keputusan tapi bermanfaat bagi semua orang. Oke, yang penting Iya, itu. tidak sembarangan Bu ya mengambil keputusan Bu ya. Ya, Tetap kita harus menganalisis juga Bu ya. menganalisis keputusan ibu. Buat ibu, walaupun ibu punya keputusan itu tidak bisa ego kepala sekolah aja. Iya kan, ibu harus, enggak bisa. Jadi ibu harus menganalisis dulu semana kasus ini menyikapinya kita, kasus misal siswa, kasus dengan ya mungkin dengan bapak ibu, kan ada juga kasus yang ya dengan masyarakat kan ada juga. Iya. Kita kasus masyarakat dengan masyarakat misalnya ya dengan orang tua. Kalau di dalam ini kita ya mungkin dengan para pengajar kan. Nah, kalau di dalam ini ya itu kadang dilema. Dilema bagi ibu. Macam makan buah si malakama. Tapi kadang-kadang seenak-enak aja karena dia tidak disiplin kan. Makanya ibu analisis, bukan dengan ego, tapi dengan analisis, dengan rasanya kita kepala sekolah tidak bisa juga cepat emosi, harus sabar. Nah dengan kesabaran itu kita kaji kan, kayaknya kita bisa sabar nih, gitu kita buatlah lagi satu catatannya, mungkin apa sih kita buat lagi, itulah. Tapi itu ya sangat baik sekali ya. Sulit tapi harus tetap dijalankan Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Hal-hal yang paling efektif gitu Bu, selain hal yang paling efektif yang saya ambil dalam mengambil keputusan adalah melihat dulu permasalahannya. Melihat permasalahan Bu ya. Kan kembali lagi menganalisis berarti ya permasalahannya apa sih, kemudian kita analisis, ya kan, Bu. Yang efektif dan menentukan langkah. Langkah, Bu, ya. Langkah kita mengambil keputusan yang bijaksana, meninjau dari sisi peraturan atau kemanusiaan. Iyalah kita harus adalah, tidak mungkin kita ego sepihak kan, kemanusiaan ya, sisi kita kemanusiaan tuh memang penting tuh. Jadi menganalisis dan menentukan langkah-langkah mengambil keputusan itu yang mengambil keputusan ibu yang selama yang efektif. Ya? Iya. Oke, baik Bu. Berarti ini hampir berarti yang paling utama dilakukan ketika kita mengidentifikasi memang seharusnya menganalisis kasusnya dulu Bu ya. Iyalah, sama kita macam manggil anak nih. Iya, kita kalau anak kita hal misalnya dia bullying atau perundungan kan. Ya. Nah, dianggap dia Bu ini kan. Kadang-kadang kebetulan sih kalau memang bapak ibu belum tuntaskan kan kepala sekolah ya harus kan kita tidak bisa mengejas siswa apa sih kenapa, jadi kan itu namanya menganalisis kan, kenapa anak kamu bisa, kita mencari tahu dulu kan. Dengan pendekatan ya, kalau anak didik ya tidak bisa kita marah-marah ya, dengan pendekatan yang lembut sih, bagaimana supaya dia bisa mengakuin ada kasus yang dihadapin. Karena kadang anak-anak ini tidak mau langsung mengaku Bu ya. Sulit Bu ya. Jadi kita menyelesaikan kasus ini bukan hitungan menit loh, bisa 1 hari kita ada ujung. Misal kalau dia kasus itu kita tahunya jam 7 pagi, bisa sampai pulang kadang nggak ketemu. Iya kan, karena anak-anak ini dia kayaknya, kalau ibu tahu nih, kalau kayak ibu pengalaman, kalau anak SD nih zaman sekarang ini untuk mengakuin kejujuran itu sulit dan mengakui kesalahan dia susah. Makanya kita punya strategi dan teknik bagaimana sih supaya anak ini bisa ngaku itu. Oke, terima kasih Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala Bu atau jadwal yang tertentu? Misalkan Ibu ada masalah nih, terus Ibu buatkan jadwal tertentunya Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika nih Bu. Atau biasanya kalau ada kasus seperti itu Ibu langsung menyelesaikannya di tempat Bu? Oh, ini yang apa? Itu takala ya? Iya, soal ke-6 ya? Iya Bu, soal ke-6. Oh, soal ke-6 ini tengok kasusnya. Gimana sih? Jadwal misalkan ada kasus nih Bu, Ibu ada kasus, apakah biasanya setiap ada kasus Ibu langsung
mengidentifikasi hari itu juga atau Ibu buatkan jadwal Oke. begitu? Kalau melihat jenis permasalahannya, Hikmah, ya kan? Oke. Kalau permasalahannya termasuk permasalahannya ringan, ya mungkin bisa tuntas. Langsung Tapi ya. kalau berat, permasalahan itu ringan berat itu biasa kan? Iya, Bu. Maka kita menyelesaikannya dapat dilakukan saat itu juga. Jadi, tapi umumnya Ibu tidak lihat juga harus tuntas hari itu. Karena kita tidak ada guru BP, kepala sekolah nih kadang yang ikut kan. Dari misal laporan dari guru kelas, Bu ini ya, kepala sekolah pun Harus iya ikut menyelesaikan kasus itu ya sampai tuntas ya. Iya. Berarti kalau misalkan ada kasus, Ibu langsung Kalau ringan juga, pada saat itu juga belum tuntas tidaknya gitu, Bu ya. Iya, kalau berat ya kita menunggu waktu, kadang berpikir sejenak kan ada ringan. Kalau ringan kan kita gini nak. Tapi kalau agak berat misalnya agak kehilangan pelecehan seksual atau uang, kadang kasus pencurian uang agak sulit tuh anak pengaku. Nah itu Ibu rasakan itu berat loh. Oh, berarti yang berat pakai jadwal, Bu. Jadi kita berpikir sejenak dan bagaimana keputusan yang saya ambil ini dapat bisa selesai dengan bijaksana dan dapat membawa manfaat juga. Jadi tuntas harus jadi itu ya. Jadi lihat kasusnya lah. Oh, tergantung kasusnya, Bu ya. Iya. Ringan beratnya. Oke, baik Bu. Kemudian ada apa tidak Bu seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada apa Ibu mengambil sendiri atau mungkin Ibu kadang meminta pendapat orang lain, mungkin pendapat guru-guru atau? Kalau Ibu sih yang mempermudah atau mengambil keputusan dalam kasus dilema ini, tapi kayaknya Ibu tidak ada tertentu. Pada waktu misalnya kadang siapa Ibu yang rasanya Ibu ya ada timenya siapa yang Ibu tidak ada pula khusus ya. Kalau ada kasus tuh kayaknya Ibu ada nih ngomong kayaknya kan enggak khusus ini nih tidak. Tapi Ibu selesaikan dulu, nanti Ibu ya siapa sih yang kadang ada yang Ibu tampak itu, Bu ya? tak juga, karena kan kita tidak ada guru BP. Jadi yang Ibu anggap misalnya kalau terjadinya di kelas A ya kelas A, Ibu panggil guru kelasnya, ataupun mungkin dibantu lagi ambil siapa sih lagi nih yang bisa itu kan yang punya jadi gini, penanganan itu Ibu sih, tapi masukan dari guru kelas apa sih yang punya masalah. Tentunya semua pasti kan ada dukungan lagi dari komunitas sekolah, dukungan dari sekolah kan kita nanti tetap Ibu, tapi semua sekolah dukungan dengan akan ada info-info misal begini Bu anak, nah itu berarti jadi mempermudah saya gitu, Bu ya, dengan guru yang bersangkutan Bu ya, dengan anak guru kelas. Misalnya satu hal terjadinya di kelas mana sih, Ibu tanya dulu dengan kelas ini wali kelasnya apa sih gitu kasusnya. Jadi tetap juga nanti kan dukungan dengan tenaga pendidikan sekolah ini atau komunitas kita di sekolah ini, tentu kan Ibu akan minta dukungan juga dukungan sesama ya, dukungan tenaga pendidikan di sekolah kita sih. Itu. Jadi intinya Ibu ketika dalam mengambil keputusan tidak real sendirian Bu ya, tetap meminta pendapat juga. Iya, Ibu gini, Ibu tetap Ibu buat, tapi Ibu tuh kadang bukan minta pendapat kayaknya tapi sebelumnya Ibu minta pendapat, tapi Ibu kaji, Ibu dulu. Ya. Oh nih, iya Ibu kaji dulu apa sih? Nanti kadang-kadang hal ada kasih masuk kata ada itu baru Ibu ambil gitu. Oke, Bu. Jadi Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran yang sudah saya ambil lah Bu dari pengalaman dilema etika tadi ini Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Jadi pengalaman saya ini luar biasa Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Dari sini saya dapat mengambil pengalaman bagaimana cara mengambil keputusan yang baik tadi Bu ya. Yang pertama kita harus menganalisis dulu Bu ya, mengidentifikasi juga.
dan setelah memutuskan. Ya, Ya, tidak bagaimana sih? langsung hap hap hap, langsung Enggak, kita kan judge itu anak bersalah Bu ya. tidak Oke, bisa berarti kayak kita gitu. analisis dulu Bu ya, Iya. atau Anak pun juga, bapak ya, ibu pun juga, stakeholder atau bapak ibu guru kan penilaian kepala sekolah yang kan ada juga yang tidak disiplin, dinasehatin kota itu. Nah, itu kayaknya kasus besar tuh bagi ibu. kasus besar Bu ya. Iya, tapi itu harus bagaimana sih Oke. menyikapinya? Ibunya, ibu ada strategi ibu lah, kan ada strateginya juga. Iya. Itu. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Oke, Bu Hikmah. Atas waktunya dan pelajaran yang sudah Ibu berikan kepada saya, semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Iya, mudah-mudahan Bu Hikmah dengan mengikuti CGP ini bertambah ilmunya, Amin. menjadi pemimpin pembelajaran, bisa berinovasi untuk karena jangka panjang, Amin. perubahan-perubahan pendidikan, apalagi di dunia digitalisasi ini kan yang semakin canggih, yang kita tidak lepas lagi nampaknya semua digitalisasi. Semoga semakin baik, Amin. apa namanya ya, hikmahnya ya semakin mau maju untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan Indonesia dan khususnya di pendidikan anak-anak SD 04 Batu Aji ya Hikmah ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Hikmah. Semoga sehat selalu Ibu ya. Amin. Baik, kalau begitu saya undur diri dulu Bu ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani Ibu Sukmalinda, SPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 009 Sagulung. Benar Bu? Iya benar. Baik, pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ibu sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, agak sedikit batuk. Agak sedikit batuk. Mungkin karena cuaca Bu ya, Iya. cuaca di Batam ini memang luar biasa. Iya. Baik Ibu, saya akan bertanya dengan Ibu nantinya bagaimana cara Ibu mengambil keputusan berbasiskan nilai-nilai kebijakan Bu ya sebagai pemimpin. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan Ibu adalah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, selama ini dengan adanya kasus tersebut, saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral. Misalnya kalau dilema etika itu kan tentang disiplin, Disiplin Bu ya. sedangkan ya kalau bujukan moral itu ada tindak lanjut penyelesaiannya. Oke, berarti membutuhkan tindak lanjut Bu ya. Ya harus ada tindak lanjutnya, penyelesaiannya itu harus Oke. ada. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan ketika pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, itu kasus kan kita mempunyai dua pilihan. Ya, yang sama-sama benar. Sebelum mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan mana yang urgent mungkin, yang utama dan untuk kepentingan orang banyak. Itu ya tentu kita harus mengutamakan untuk kepentingan orang banyak dan nanti hasil dari keputusan itu apakah dia berguna untuk orang banyak tersebut atau merugikan keputusan yang kita ambil itu. Berarti Ibu tetap mencari solusinya Bu ya dari masalah solusi yang ada di sekolah ini Bu ya. Ya, solusi itu perlu. Oke, baik. Solusinya itu penting Bu ya. Ya. Baik Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kita identifikasi masalahnya. Ibu mengidentifikasi Bu ya. Lalu kita analisis kasus tersebut ya. Lalu kita menentukan strategi apa yang akan kita ambil. Lalu baru kita
mengambil keputusan itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Oke, luar biasa Bu ya, sangat bijak sekali Bu ya ketika mengambil langkah-langkahnya Ibu. Tadi yang pertama harus mengidentifikasi dulu Bu ya. Iyalah masalahnya Identifikasi apa. masalah, kemudian Ibu menganalisis apa yang dari Ibu identifikasi, kemudian Ibu mengambil strateginya Bu ya. Iya, Nah, strategi jadi dan setelah mengambil keputusannya strategi apa. baru mengambil keputusan Bu ya. Sangat bijak sekali Bu ya. Jadi Ibu tidak mengambil keputusan langsung tep langsung diambil, Ya, tidak Bu kita ya. harus Tetap ada memikirkan, prosedurnya Bu ya. Oke, luar memikirkan biasa. orang banyak, Oke. karena keputusan itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu. Kemudian hal-hal apa aja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, pertama kita lihat permasalahan yang sedang terjadi. Oh, Ibu melihat Ya, permasalahan. Berarti permasalahannya. identifikasi Bu ya tadi ya? Ya, Oh, oke. lalu kita analisis. Setelah kita analisis, kita tentukan langkahnya. Oke. Ya, langkah untuk mengambil keputusan itu supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah, ya. Dan lalu kita juga meninjau dari sisi kemanusiaannya. Kadang kan kita lihat, kita ambil keputusan, mungkin ada salah satu pihak dia tidak terima atau apa, itu harus difikirkan juga. Semuanya difikirkan Bu ya, dari A Ya. sampai Z Bu ya, jangan sampai Iya. ada yang terlewatkan ya. Berarti memang sebenarnya mengidentifikasi dan menganalisis ini sangat penting juga Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, ini ketika kita mengambil keputusan itu untuk kepentingan suatu kelompok. Oh, kepentingan kelompok Bu ya? Ya, Oke. ya, atau masyarakat, atau ada mungkin keputusan itu kita ambil pada masyarakat yang dia mempunyai kekuatan. Oh, Dia kuat itu kan kita agak oh iya. perlu pertimbangan Perlu bagaimana pertimbangan nanti kita ambil keputusan bila dengan orang yang ini apa akibatnya. Dampaknya, Nah, Bu, itu ya. yang kadang agak apa ya, Sulit, tantangan, Bu, ya. ya sulit kita. Sulit. Apalagi dari ya orang, ya kita tahu sendiri sekarang zaman Ada orang-orang yang pegangan-pegangan kuat, Bu ya. iya kan, makanya Iya, berarti itu salah satu tantangan Bu iya. ya ketika mengambil keputusan. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah selama ini ketika ada masalah Ibu membuat tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga ketika Ibu mendapatkan kasus tersebut? Kalau yang seperti itu kita lihat permasalahannya. Oh, melihat permasalahannya Ya, Bu ya. kalau memang permasalahannya ringan bisa diselesaikan pada waktu itu, nah, kita bisa selesaikan. Tapi kalau membutuhkan ini, kalau permasalahannya atau kasusnya agak sulit, kita membutuhkan penyelesaian yang lebih lama, itu kita bertahap. Oh, berarti kalau kasusnya ringan bisa langsung Bisa diselesaikan langsung pada hari itu juga Bu ya. diselesaikan, Tapi iya, kalau kita kasusnya selesaikan. agak berat mungkin Iya. menggunakan waktu, berarti ya pakai jadwal Bu Iya, ya. pakai jadwal kita kan Oke. supaya kasus tersebut terselesaikan. Oke, baik. Intinya tergantung dengan kasusnya Bu Ya, ya. kasusnya itu Oke, terima kasih, seberat, Bu. ya, Iya. sama-sama. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk Ibu ketika mengambil keputusan, atau ada orang di samping Ibu atau bagaimana? Iya, apa tadi yang Ketika Ibu mengambil keputusan, ada nggak faktor-faktor orang-orang tertentu yang Ibu panggil ketika Ya. mengambil keputusan? tentu itu ada. Yang pertama itu orang yang mempunyai masalah sendiri, permasalahan, Oh, itu orang- pasti Iya, harus kita orang yang bersangkutan datangkan Bu ya, orang yang bersangkutan, karena kita mau tahu permasalahannya apa. Dan juga warga sekolah, ya mungkin kalau memang permasalahannya besar, kita mungkin bisa minta bantuan ke komite kalau memang dari dalam sekolah itu kita tidak bisa menyelesaikan. Berarti melibatkan orang lain juga Bu Iya, ya. Berarti Ibu iya. tidak mengambil keputusan secara pribadi gitu Bu Iya, ya. Oke. itu pun pasti kita, saya
memang kalau untuk mengambil keputusan saya harus bertanya atau ya melibatkan orang lain, karena keputusan yang kita ambil kadang ya mungkin ada satu-satu yang kita ambil sendiri, tapi kalau dengan melibatkan orang, apabila keputusan mungkin nanti tidak sesuai, nah kita bisa bersama-sama untuk Mencari bertanggung solusinya jawabnya gitu, ya, Bu, ya. solusinya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian, nah Ibu nih sudah banyak kan Bu kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kira-kira Ibu dari semua yang sudah Ibu sampaikan tersebut, pembelajaran apa kira-kira yang misalkan yang bisa Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Dengan banyaknya kasus yang terjadi, itu bisa menjadi pelajaran untuk saya. Menjadi Mungkin kedepannya ada kasus yang lebih yang sama, itulah yang akan saya ambil. Nah, jadi dengan banyaknya kasus itu menambah ini saya juga pengetahuan saya juga ya. bagaimana menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke, baik Ya, Ibu. Berarti mana tahu suatu saat kasusnya sama yang kemarin metodenya kurang pas, mungkin Ibu bisa lebih perbaiki ya, ke depannya diperbaiki Ibu ya. lagi. Oke, ya. baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Masya Allah. Saya banyak sekali nih belajar dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan tadi Bu ya. Yang pertama Sama-sama. itu saya nih baru tahu juga bahwa Ibu tidak mengambil keputusan secara pribadi Bu ya. Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian Ibu menganalisis, kemudian Ibu menanyakan kepada banyak orang ketika mengambil keputusan, serta mementingkan orang banyak Ibu ya. Itu penting sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya sama-sama. yang sangat berguna sekali ini bagi saya Ibu ya. Apalagi Ibu ini memiliki jadwal yang sangat luar biasa padatnya. Baik Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin pamit Bu ya. Iya.